Silang duduk sini nih. Oh ya. Bukan industri ya Jan ya. Enggak mau. Gemutin. Ya udah, berarti ada yang di situ. Ini lagi pada sibuk ngurusin kursi. Nah, tengok nih. Di sini aja. Iya makanya bilang maksudnya. Dikata kagak punya. Sama mau nggak? Mau nggak lo mau jalan sini bertiga? Lu mobil ibu dah, gedean. Oke, kita udah jalan mau ke Kedoya. Ini jalanan hari ini rada mendung ya. Iya. Mendung. Terus guys, kita makan guys. Makan. Ini teman-teman yang lain pada di depan lagi pada sibuk ngerumpi. Kita mah di belakang. Jadi ini udah nyampe. Ini udah sampai di dapur Kedoya. Nah, ini lagi pada naik tangga lagi. Satu chef dari SAF PT SAF Indonesia. Jadi beliau itu adalah salah satu prinsipal atau produsen dari ragi dan improver. Kalau teman-teman tahu, roti dari tepung dibikin bisa mengembang dan lembut itu pakai salah satu bahan dari produknya SAF. Nah, saya adalah distributornya dari PT Mulia Raya. Gitu. Jadi memang si foaming milk ini dia kandungan susunya 99%. Dia UHT tapi 99% susunya. Jadi bukan, kalau fresh milk kan 100% nih gitu. Nah, kalau si foaming milk ini 99%, tapi dia melalui proses UHT. Makanya kenapa secara ketahanan produk dia disimpan di suhu ruang itu aman. Kalau fresh milk kan harus di kulkas ya Bu ya. Nah, kalau si foaming ini dia disimpan di suhu ruang selama belum dibuka itu masih aman. Gitu. Boleh di next Pak. Nah, untuk target marketnya ini yang kita targetkan untuk si grade dari foaming. Biasanya kita ke barista, ke bakery shop gitu tuh suka dipakai ini si foaming milk gitu. Nah, tapi kalau secondary-nya ada juga beberapa kayak ibu-ibu. Nah, ini brand yang ini kandungan susunya jauh lebih tinggi. Di mulut nggak asam. Woi, nggak asam, itu asam. Nah, emang yang ultra biasanya. Mikroorganisme hidup yang dapat kita temukan di mana-mana, ya. Ragi itu di lingkungan kita pun sebenarnya ada ragi, ya. Tapi ragi yang kita pakai ini sudah melalui tahap proses pemilihan yang terbaik di laboratorium, ya. Karena ragi ini merupakan fungus atau hamil bersel satu, dan jenis yang kita pakai ialah Saccharomyces cerevisiae yang memang jenis ragi ini sangat aman untuk dikonsumsi, ya. Dan jenis ragi ini merupakan ragi yang makanan utamanya yaitu gula. Ya, oke, next. Ini merupakan gambaran fisik si ragi tersebut, ya. Dia berbentuk bulat telur dan dilindungi oleh dinding membran semi si pelari cepat, ya. Sudah melalui tahap laboratorium, lalu proses produksi, yaitu produksi massal yang fisiknya itu masih liquid. Ini dalamnya liquid. Kalau di Eropa yang liquid yeast ini sudah didistribusikan, sudah bisa dijual, ya, karena memang karakter apa yang memang rotinya itu mau karakternya yang asam, ya, karena ragi yang masih liquid ini dia cenderung lebih asam. Kalau kita orang Asia itu nggak cocok, ya, karena memang kita nggak suka aroma roti yang asam. Oke, dari liquid resepnya sebenarnya buat roti itu simple, ya. Saya akan bilang semua buat roti simple apapun jenisnya, mau itu donat, bapau, apalagi ada perisang, ya. Saya nih anak muda ini lebih senangnya perisang, ya, buat di foto aja, makanya lebih suka, ya. Oke, roti Eropa apapun itu cara buatnya sama, ya, beda sama kita buat Denis itu nggak boleh
Selain jenis roti itu semuanya pasti wajib kalis. Ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya memang setiap jenis roti itu beda-beda ya. Ada yang di situ telurnya 3 ya, air ya. Nah, ya. Oke, suka-suka lah ya. Nah, di sini kita susunya pakai yang cranberry yang full cream. Ya, yang full cream. Kalau untuk penggunaan susu cair itu kalau bisa pakainya yang full cream. Kenapa sih full cream? Karena kandungan fat yang tinggi sehingga roti itu kan menjadi lebih lembut. Dan karena dia base-nya susu, nanti aroma susu dan kayak susunya jadi semakin kuat di rotinya. Ya, oke. Di sini bahan kering sudah, bahan basah sudah jadi satu. Di sini ada bahan mentega. Mentega itu kan macam-macam. Ada orang kita biasanya mentega kuning, mentega putih, ya. Atau sebenarnya itu ada butter, margarin, shortening, cream fat, macam-macam. Ya. Tapi kalau untuk adonan yang paling umum itu apa? Butter, margarin, shortening. Ya, butter, margarin itu warnanya kuning, shortening itu warnanya putih. Ya, kalau untuk roti manis biasanya pakainya apa? Butter dan margarin. Boleh full butter, boleh full margarin, atau boleh di mix. Ya, kalau mau premium pakainya yang butter. Oke, kalau yang mau yang biasa aja, boleh pakai full margarin atau mau di mix juga boleh. Ya. Campur rata. Ya, mau pakai mesin boleh. Biasa pakai mesin paling nggak nyampe 1 menit cukup. Nanti kalau sudah campur seperti ini, ya, lalu masukin bahan cairnya, ya, masuk. Ini saya pakai telurnya kuning 3, utuh 4 tapi tanpa cangkang, ya. Garing. Kan saya nggak salah, kan? Udah. Nah, tapi kalau mau ada crunchy dikit boleh tambahin. Apa lah? Namanya spiral, ya, bentuknya seperti hook, ya. Ada lagi yang gepeng, itu namanya pedal. Ada satu lagi yang bentuknya itu bulat, itu namanya whisk, balloon whisk. Oke, kita pakai yang ini. Kalau untuk cake baru pakai balloon whisk, tapi kalau untuk cake, nah ini kita buat low speed dulu ya. Ini ada 3 speed, 1, 2, 3. Kita pakai yang 1 dulu. Oke. Untuk waktu kurang lebih 2 menit. Kita masukin dulu. Ya, sampai adonan itu menggumpal, atau boleh sampai setengah kalis atau 3/4 kalis. Jadi saya buat versi yang plain aja, ya. Karena jadi gini, donat itu kan orang Indonesia dibagi 2, ada yang bolong tengahnya disebut donat kering, ya. Kalau yang nggak dibolongin disebutnya apa? Bomboloni. Ya, kita buat versi bomboloni saja karena itu yang paling mudah untuk pemula. Mungkin yang populer itu donat kentang, ya. Jadi biasanya pengganti pumpkin itu bisa kentang, bisa ubi ungu, apapun itu. Tapi kalau kita mau buat plain, jadi gimana? Untuk jenis yang tadi itu kan sebenarnya sifatnya basah, ya, banyak mengandung air, ya. Dan biasanya dari total kentang atau pumpkin yang kita sisihkan itu 70%-nya itu kita gantikan air, ya. Karena satu aja. Iya, pokoknya tadi total saya timbang. Tahu nggak apa? Hah? Yang satu digoreng, yang satu dipanggang. Betul. Bedanya roti yang dipanggang sama yang dikukus, ya. Ini ada spiral saya di sana, Mak. Perhatikan resepnya, yang pumpkin itu ada baking powder, ya. Roti yang dikukus ataupun digoreng itu biasanya menggunakan baking powder. Kalau yang dipanggang itu tidak perlu baking powder, ya, karena pada saat matang ketebalan kulitnya itu lebih tebal sih yang dipanggang, cenderung dia lebih kuat untuk menopang rotinya. Kalau yang dikukus lebih tipis dan yang digoreng juga lebih tipis, jadi supaya roti itu lebih kokoh, lebih kuat. Terus sama pada saat, apalagi untuk yang digoreng, ya, yang digoreng itu baking powder sangat bantu, yaitu pertama supaya pada saat digoreng dia tidak tenggelam, dia cenderung mengapung, ya, sehingga dia akan mendapatkan white cake. Di sini saya pakai angka
550 untuk karet tepung yang paling umum, yaitu segitiga dan cakra kembar ya. Dan umumnya biasanya hydration untuk full protein tinggi itu di 56 sampai 60%. Kalau untuk donat cukup di 55 sampai 58%. Karena kalau terlalu banyak nanti adonannya lembek dan cenderung gampang keriput donatnya. Ya, tapi aman. Kita tutup pakai plastik. Tahu nggak kenapa tutup plastik? Tujuannya supaya angin tidak langsung masuk ke adonan yang akan membuat permukaan adonan itu ya, sehingga fermentasi doang itu diperlambat. Resting 10 menit saja cukup. Apa berarti resting? Tembang. Nanti selesai kita tinggal proses pematangan. Ya, kita potong dulu ya. Berapa? Nah, apa? Pukul-pukul dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, donat dengan udah gitu, kalau Jeko itu kan dia pakai mesin dosimeter, makanya dia lebih flat. Kalau yang ala donat dan donat dia kan manual dia. Nah, itu lebih tinggi kan. Dia sama Jeko, betul dia lebih tebal. Dan sama dia pakai tepungnya beda. Kalau yang Jeko dia pakainya yang full high protein, makanya bisa ringan, proteinnya besar dan proteinnya ringan. Ya donatnya ringan. Pegang semua. Mau apa nih? Ya, sudah belum jadi dibalik ini ya. Nah terus ini boleh kita isi tapi banyak boleh, tapi jangan sekilo, nggak muat ya, segini cukup. Kalau isinya keju boleh deh. Keju boleh. Yang pernah ada. Udah gini, lalu kita tutup gini ya, tuh kita jahit. Nah sudah gini kita tepuk ya, sudah seperti ini. Lalu ini kan makanya saya gini nih, ini saya panjangin aja. Adonan itu kalau sudah di resting dia elastis ya. Sudah seperti ini, jangan digiling lagi. Kalau digiling lagi nanti dia nempel di meja ya. Sudah seperti ini, ada dosret. Tadi mana scraper ya? Ini potong tengah, potong tengah. Tapi yang sini jangan putus, ini jangan putus ya. Nanti susah balikannya lagi ya. Lalu bagian sini potong lagi, ke dalamnya tembus ya. Nah, udah gini aja. Habis itu baru kita gulung gini. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita lipat sedikit, kita nah ya, nah ya, seperti ini ya. Nah, sekarang boleh semua ikuti. Bentuk sosis pendek alias ya. Nah, jadi ini saya roll seperti ini, lalu dibalik. Nah, kalau karena dia basah, dia butuh pengangkatan, kita selimutin dulu pakai tisu. Ya. Nah, ya. Sudah. Lalu terakhir di sini usahain sudah tuh. Sosisnya ini dia tertutup rapat gitu. Kita tutup dulu gini. Nah, oke. Gini. Habis itu bawahnya tipisin. Lalu ditinggal dulu. Sudah. Lalu kita press lagi. Ya, sudah seperti ini. Lalu kita potong-potong seperti ini ya, perhatikan dulu. Ini kita nggak usah buat yang menikah, kita buatnya yang versi ada gunting nggak ya? Kita gunting ujungnya ya. Ya, ini ya. Jadi gunting sedikit bagian gini sampai bawah, tetap taruh gini, lalu digunting lagi sini. Nah ini. Tekan ke bunga. Ini. Ini ya.
Iya, jangan dia sampai bawah, tapi jangan putus. sepanjang-panjangnya gunting itu mengikat gitu dia pasti nggak nyampe putus. Kalau kita nggak nyampe bawah, jadi gini nih, tuh susah diketakuknya, jadi harus agak dalam, tuh. Tapi jangan sampai putus, susah baliknya, ya. Ini, nah. Ya. Tapi guntingnya ini boleh langsung diloyang. Kalau di sini hati-hati ya, nanti susah ngangkatnya. Loyang. Oke, boleh semua. Tapi kan tapak tangan kita itu kan bentuknya nggak datar, nggak rata, ya. Lebih baik pakai ini, lalu kita press ini. Nah, sudah langsung susah diloyang. Oke. Paling gampang. Oke. Easy, ya. Easy peasy. Iya. Adonan yang udah ngembang nih. Dia kalau di ininya kita tepung dia berbunyi, tandanya dia sudah panas. Kalau mau lebih yakin lagi, Tangannya Anis. Dia siap dikasih. Masakin ya? Ah, terus cara goreng donatnya itu jangan pernah kita bolak-balik. Untuk proses pemanggangannya cukup 12 menit saja, ya. Mau lagi tambah sausnya? Oke, lagi semua nggak? awas jangan, muka lu masuk. Ya? Itu enggak, Bu. Itu enggak, Pak. Oke, nah ini kita wisma lagi. Ya. Udah matang belum? Apa sih, Papa? Saya contohin ya. Adonannya, kalau adonan dibentukkan ini, kalau kita buat seperti ini, nanti akan hancur. Hancur. Gitu ya. Oke. Nah, udah. Habis itu boleh kita mau kasih meses lagi, keju atau mau crumble boleh, ya biasa. Keju saya. Atau ini kan sudah ada. Ini saya turutin dulu gas. Sudah gas ya. Apa saya ini? Oh, ya, cuci tangan. Gak apa-apa, saya aja. Copet. Ada yang lebih untuk di box daripada yang bawah udah tahu. Dia sebut di paket paket coklat. Ikutin aja, Bu. Ngorokin ini, Mas. Kedolongan jadi bikin nggak? Dan di sini saya kolaborasi dengan Indonesia Raya, ya, dan banyak produk-produk dari Postera. Tadi kita ada whipped cream, Anchor kita pakai, terus kita juga tadi ada pakai susu cranberry, ya, itu kolaborasi dengan resep saat ini. Dan kedepannya nanti jika memang ada ingin baking seperti lagi di baking center kita di Sunter, itu bisa langsung kolaborasi dengan tim marketing kita, ya, dengan menu yang lebih menarik lagi. Oke. Sebelum saya tutup, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada salah kata
Sekian dari saya. Mungkin dari marketing ada masukan Pak Andra? Sudah, ya tadi udah jago ya tadi. Oke, selanjutnya saya sama Ibu. Terima kasih Bu. Kita juga terima kasih untuk PT Staff Indonesia ya, sudah diberikan kesempatan untuk dapat berkunjung ke perusahaan Bapak. Ya. Semoga ilmu yang siswa-siswi PPKD dapatkan bermanfaat ya. Amin. Bisa diaplikasikan di luar. Amin. Sudah cukup. Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, selebihnya hati-hati di jalan ya. Semoga sama satu tujuan dan ketemu lagi. Amin. Terima kasih, Sen.